Kita kira 45 hari itu hanya angka, hanya program yang perlu dicentang di atas kertas, hanya sebuah pengabdian. Tapi kita lupa satu hal, hati tidak pernah ikut jadwal. Ia berjalan dengan caranya sendiri, dan terkadang ia baru mulai terasa justru setelah semuanya usai. Dan di desa Gondang inilah hati kita menemukan rumah, bukan karena bangunannya, tapi karena orang-orang yang membuat kita merasa diterima. Dari sapaan kecil yang muncul di setiap kali kita lewat, dan dari tawa yang muncul di momen-momen yang sebenarnya melelahkan. Di sini kita belajar dekat, kita belajar terikat, dan pada akhirnya kita belajar bahwa tidak semua kedatangan disiapkan untuk perpisahan. Lalu hari ini pun datang. Hari ketika angka 45 berubah menjadi 0. Hari ketika waktu menepati janjinya. Hari ketika kita harus mengucapkan pamit. Inilah bagian yang paling menyakitkan. Bagian ketika kita harus tampak tegar di depan ibu dan bapak baru yang sudah kita anggap keluarga. Kita tersenyum meskipun dada terasa sesak. Kita mengucap, "Kami pamit." Meski di dalam hati ada suara yang terus berkata, "Kami ingin tetap di sini." Untuk semua warga desa Gondang, terima kasih. Terima kasih sudah memberi kami rumah yang paling nyaman untuk berteduh. Maaf jika kami mencuri terlalu banyak kenangan di sini. Maaf jika kami pulang, tapi hati kami tertinggal. Gondang Journey, Posko 40, selesai. Oh, ini ya tempat desa KKN. Tapi anggotanya mana ya? Halo Kak. Loh, kalian siapa? Kenalin, kami anggota KKN kamu dari masa depan. Bersemi dan bermekaran, kau
Dari KKN, aku belajar memimpin, ngurus, bertanggung jawab 14 anak dengan pola pikir yang berbeda-beda. Dari KKN aku belajar untuk mengatur keuangan, keharmonisan, kesulitan agar posko kita tetap abadi jaya selalu. Dari KKN aku belajar bahwasanya makan protein nabati setiap hari itu bisa loh. Ya agak sedih, tapi nggak apa-apa. Dari KKN aku belajar kebersamaan adalah seri luka yang indah. Dari KKN aku belajar bahwa terkadang diam lebih berharga daripada banyak bicara. Dari KKN aku belajar tahlilan setiap hari. Dari KKN aku belajar kalau tidur sambil nangis itu bisa. Dari KKN aku belajar berjanjian tiap minggu. Dari KKN saya belajar untuk pengalaman minggu pertama yaitu belajar bahasa Jawa dengan teman-teman. Dan yang kedua itu pelajari adat-adat di sekitar sini karena menurut saya itu ya bagus-bagus adat-adatnya. Untuk yang ketiga ya paling menata hati sih karena menemui teman-teman yang baru. Dari KKN aku belajar lebih berkontribusi dengan masyarakat. Dari KKN aku belajar bahwa pemikiran 15 orang itu tidak bisa disatukan, tetapi bisa dicari jalan tengahnya. Dari KKN aku belajar banyak tentang adat istiadat yang ada dalam setiap daerah. Dari KKN aku belajar kalau misal masak buat 15 orang itu sangat gampang. Aku bisa buka catering terus. Jadi PDD itu ternyata susah. Karena apa? Kuotanya beli terus, memori penuh, dan selalu update fit. Dari KKN aku belajar bahwa mengajar anak TPK itu membutuhkan kesabaran yang sangat ekstra.